Kalau memang nggak percaya, buktikan sendiri aja. Buktikan kalau memang ada praduga, kalau si Agus bisa berjalan atau Agus nggak buta, silakan datang ke rumah saya, lihat sendiri. Kelihatannya kalau Agus memang udah nggak buta, emang udah buta dan nggak bisa lihat lagi. Maaf. Silakan datang ke rumah saya, lihat sendiri. Kelihatannya kalau Agus memang udah nggak buta, emang udah buta dan nggak bisa lihat lagi. Maaf. Kalau berjalan ya, Iya. aku dari dulu. Kalau berjalan memang dia udah sedikit menguasai arena rumah ya, kayak semacam kamar mandi dia udah agak bisa, terus kayak ruang tamu dia udah agak bisa. Memang kita ngelatih lebih nggak banyak apa supaya dia bisa mandiri gitu. Jadi terkadang kita juga memang udah nggak apa-apa, tapi kita akan ngawasi dari bawah. Tadi di dalam pemeriksaan dikasih obat tambahan atau vitamin sudah hilang. Soal pihak Nopi yang katanya Bang masih revisi untuk laporan gimana Bang? Siapa? Pihak Nopi kan masih revisi untuk laporan, maksudnya belum ada rencana untuk ngelaporin ke depan gimana Bang? Awalnya kan mau Nopi cepat laporin Agus, cepat buru-buru. Saya pengen lihat kehebatan kalian mau laporin Agus. Buruan deh, ngapain mau lapor Agus? Bikin Agus takut aja. Agus jadi takut dilaporin, udah laporin supaya nggak ada takutnya lagi, ya terus ya. itu jadwalnya kapan Bang? Agus kemungkinan minggu ini harus diperiksa tugas pemberasan. Untuk besok di Jakarta lagi diatur jadwalnya. Dan selanjutnya. Agus sendiri ya? Soalnya itu harus puasa loh. Dari malam. Untuk berobat ke Singapura sendiri Bang? Ya, tunggu seminggu habis operasi deh. Minggu after operasi. Atau mungkin nanti Agus bilang gue Singapura dulu beroperasi. Kamera Bang? Nanti masih tentatif ya Bang? Kalau nggak dioperasi takutnya nanti infeksi. Ini keluarganya masih banyak kawan tadi. Belum mobilnya. Bang soal John LB. Kembali lagi bersama saya di Zul TV. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana Wawa keceplosan kata Agus bisa berjalan dan melihat. Begini videonya. Kalau memang nggak percaya, buktikan sendiri aja. Buktikan kalau memang ada praduga, kalau si Agus bisa berjalan atau Agus nggak buta, silakan datang ke rumah saya, lihat sendiri. Kelihatannya kalau Agus memang udah nggak buta, emang udah buta dan nggak bisa lihat lagi. Maaf. Silakan datang ke rumah saya, lihat sendiri. Kelihatannya kalau Agus memang udah nggak buta, emang udah buta dan nggak bisa lihat lagi. Maaf. Kalau berjalan ya, Iya. aku dari dulu. Kalau berjalan memang dia udah sedikit menguasai arena rumah ya, kayak semacam kamar mandi dia udah agak bisa, terus kayak ruang tamu dia udah agak bisa. Memang kita ngelatih lebih nggak banyak apa supaya dia bisa mandiri gitu. Jadi terkadang kita juga memang udah nggak apa-apa, tapi kita akan ngawasi dari bawah. Tadi di dalam pemeriksaan dikasih obat tambahan atau vitamin sudah hilang. Karena memang masih tetes yang kita Masih dikasih obat tetes. Gunanya untuk apa, Wak? biar matanya jangan panas aja. Kadang-kadang sih aku suka lihat panas. Berapa sih kalau boleh tahu uang yang dikeluarkan untuk berobat hari ini? Berapa tadi ya? Ya kurang lebih tadi berapa? Hampir 400. Pakai uang pribadi, maksudnya uang cash tanpa BPJS gitu ya? Enggak, kita udah nggak pakai BPJS karena udah nggak di cover. Jadi udah nggak di cover sih. Kemarin udah kan ada penjelasannya dari kita. Jadwal lagi kapan? Kemungkinan besok di Kedoya. Oh, Kedoya. Jesi Kedoya. Karena kan kalau di sini lumayan jauh, tapi si Agusnya keburu lelah. Jadi kita ambil yang di Kedoya untuk lab sama darah kayak Jam berapa besok di Aginatan? Oh belum tahu, soalnya kan belum daftar. Nanti kita daftar online dulu. Agus kan ini yang membuat kamu seperti ini kan sebenarnya, maaf kalau membuka luka lama lagi Aji. Ada nggak sih yang pengen kamu sampaikan dari hati kamu buat Aji ini yang membuat kamu sampai seperti ini? Apa kamu sudah mulai memaafkan Aji atau menyerahkan semuanya ke hukum? Serahkan semuanya ke hukum. Soal pihak Nopi yang katanya Bang masih revisi untuk laporan gimana Bang? Siapa? Pihak Nopi kan masih revisi untuk laporan, maksudnya belum ada rencana untuk ngelaporin ke depan gimana Bang?
Awalnya kan murah. Gopi cepat laporin Agus, cepat buru-buru. Saya pengen lihat kehebatan kalian mau laporin Agus. Buruan deh, ngapain mau lapor Agus? Bikin Agus takut aja. Agus jadi takut dilaporin. Udah laporin supaya nggak ada takutnya lagi. Ya, terus ya. Kalau itu jadwalnya kapan tuh? Operasi di Jakarta? Agus kemungkinan minggu ini harus diperiksa untuk kasus pemerasan. Untuk besok di Jakarta lagi diatur jadwalnya. Dan selanjutnya. Agus sudah siap? Soalnya itu harus puasa loh. Dari malam. Untuk berobat ke Singapura sendiri bang? Ya, tunggu seminggu habis operasi deh. Minggu after operasi. Atau mungkin nanti Agus bilang gue Singapura dulu beroperasi. Kamera Bang. Berarti masih tentatif ya bang? Kalau nggak dioperasi takutnya nanti infeksi. Ini keluarganya masih banyak kawan tadi. Belum mobilnya. Oke, Agus. Bang, soal John LBF katanya Bang ikut komentar Bang. John LBF katanya ikut komentar kalau misalkan sekarang kalau memang uang donasi milik Agus ya udah milik Agus, mungkin bisa dibilang pro ke Agus lah gitu. Oh, John LBF itu masih pinter orangnya. Awalnya udah mulai nyerempet. Di belakangan saya sadar ya udahlah, mau saya. Tapi kalau dia ngejek Agus pasti saya ajar. Tapi udahlah, John LBF sih oke lah menurut saya. Katanya harus ikhlas juga kalau sekarang, kalau pihak Nopi juga mungkin menurunkan ego dua-duanya gampang. Ya, memang harus begitu. Kalau kami Nopi nggak bisa digituin, harus dilaporin polisi. Itu pun belum sadar-sadar. Oke? Pesannya apa Bang buat Densu Bang? Buat Denny, buat Denny, udahlah. Kan kamu menilai Siri Napace itu dengan cara-cara mendatangi rumah kan? Dia, ini masalah lu yang buat, lu yang bilang gua tahe. Habis itu lu bilang nyari gue cuma bilang lu menghina gue, lu berani ketemu gue, berani injak rumah gue, kiri rumah sakit, kanan kuburan. Itu memang omongan saya. Kalau kau menghina, merendahkan saya, kok dibalik cerita saya mau dipukul ya, tunjukin saya nggak begitu. Lu akan sadar nanti, begitu di BAP lu saja ya, kenapa gue seperti itu. Harusnya lu yang bilang gini, ya semoga saya dewasa atau saya kurang dewasa. Ini lu udah giniin gue, lu bilang gue ingin pahat dewasa, kan nggak nyambung. Justru ketenangan dan kedewasaan gue itu tampil ketika gue menghargai tamu, gue nggak tonjok lu gitu. Lu kan sombong bilang kau itu, tahu nggak? Bukan keluarga saya panas-panasi menyangkut harga diri, tapi gue ini yang galak garang, gara-gara menghormati lu datang ke rumah gue minta dipukul, gue nggak pukul, gue udah ejek keluarga gue. Bang Farhan, ini juga Densu kemarin sudah minta maaf nih, yang dalam arti dia di sini tidak ada maksud untuk pada adat Bugis ataupun Makassar. Pure pribadi. Saya nggak mau komentar itu, tergantung orang menafsirkan. Kalau urusan saya kan ada, terserah. Dia minta maaf, silakan aja minta maaf. Tapi yang memaafkan dia siapa? Ya, kan tidak ada ditujukan kepada saya atau kepada siapa. Kalau saya sih nggak mau campuri urusan orang yang melaporkan dia, itu bukan urusan saya. Saya konsentrasi aja di Agus dulu, itu saya kesampingkan dulu. Malah saya bersila tidak, karena sampai sekarang masih sombong dan masih angkuh gitu, masih merasa saya itu menantang dia. Padahal yang jelas-jelas dia mengatakan saya tae, kemudian dia mau nyari saya bilang kalau kau berani mengatakan saya mau jalan saya hajar. Dia datang minta dihajar. Hal sepele yang nggak penting, ada siri-siri. Kemudian dia besar-besarkan itu kan terlalu. Jadi saya anggap aja dia tidak terlalu mengerti budaya istiadat Makassar dan Bugis, sehingga dia melakukan itu. Jadi setelah saya kaji kembali, mungkin ilmunya belum sampai ke sana, tapi mau sok pintar. Nah, jadi kalau orang sudah sok pintar, selalu merasa dan menjelekin kita, ya buat apa lagi gitu? Ya udahlah, silakan aja bicara sama hukum aja gitu. Kan kamu bisa pakai 1000 pengacara, pakai aja 1000 pengacara lah. Kalau saya kan santai-santai aja. Kalau saya merasa nggak nyaman ya saya laporkan gitu. Tapi tadi terkait yang si pelapor katanya ada cabut laporan. Boleh laporan itu nggak bisa dicabut, itu bukan delik aduan. Yang korbannya siapa aja boleh melaporkan, tapi korbannya siapa? Nanti tanya korbannya. Kalau semua korban diperiksa mengatakan tidak dirugikan, sudah memaafkan ya, itu urusan itu. Jadi saya nggak ikut campuri, karena laporan orang dengan saya berbeda. Saya kan melapor sendiri, tiba-tiba ada yang melaporkan ya bukan urusan saya. Tapi Abang merasa dihianati gak sih Bang dengan adanya pencabutan gitu? Ya saya anggap
Itu kan upaya-upaya usaha-usaha aja, wajar-wajar aja. Saya juga tahu nggak jahat-jahat juga. Kalau misalnya dia ini menghubungi dan mengontak dan minta maaf, ya itu sah-sah dia aja. Saya rasa itu kebebasan dia juga dan kebebasan orang yang memberi maaf gitu. Kan urusan dia ini kan bukan dengan saya, dengan yang lain, dengan hukum. Dan ini kan masih berlanjut. Jadi saya nggak mau mengimbau orang jangan memaafkan dia ini, jangan pergi, silakan. Saya nggak mau ikut campur situ. Dan saya juga menghormati kalau orang memaafkan, orang mencabut, ya urusan. Tapi lihat dulu, bahwa ini bukan perkara delik aduan, bukan pribadi. Ini kan bicara apalagi lagi namanya aliansi. Itu kan menyangkut satu dan dua lebih orang. Jadi saya rasa udah, selama orang, saya nggak mau bilang orang itu baik atau sombong atau gimana, tapi yang jelas Baiklah, maka dapat kita simpulkan Pratiwi Novianti alias Teh Novi kabarnya tengah bersiap-siap untuk melaporkan Agus Salim ke polisi. Kabar ini dibenarkan oleh salah seorang pengacara Novi, Herwanto. Herwanto mengaku sudah berkomunikasi dengan Teh Novi mengenai laporan ini. Meski begitu, Herwanto dan Novi belum mengambil sikap dan tengah menimbang matang-matang rencana melaporkan Agus. Saya sempat jawab ini rencana membuat laporan, sedang kami mempertimbangkan walaupun pesan dari masyarakat untuk melaporkan lawan-lawan kami sudah disampaikan. Baik Agus maupun pengacaranya, kami tengah mempertimbangkan untung ruginya, kata Herwanto mengutip dari YouTube Inten Investigasi. Agus kemudian dikonfirmasi mengenai rencana Novi untuk melaporkannya. Mendengar itu, Agus rupanya hanya bisa pasrah. Agus bilang Agus pasrahkan semua sama Allah, biarin, kata Agus Salim mengutip dari YouTube Inten Investigasi baru-baru ini. Menurut Agus, Novi punya hak untuk melaporkannya ke polisi. Agus menegaskan ia tak takut dengan laporan tersebut. Dia juga punya hak untuk membuat laporan. Gak pernah takut, biarin, Agus kan gak merasa berbuat yang macam-macam juga, ucap Agus. Seperti diketahui, Agus ini ramai setelah Agus Salim mengaku disiram air keras oleh rekan kerjanya bernama Aji. Penderitaan Aji diketahui oleh Pratiwi Novianti alias Teh Novi yang juga sebagai ketua yayasan di Rumah Peduli Kemanusiaan. Novi kemudian mengajak Agus ke podcast Denny Sumargo. Dari podcast Densu rupanya membuat banyak orang yang iba dengan Agus. Masyarakat kemudian melakukan penggalangan donasi buat Agus yang kemudian dinilai angkanya sangat besar, 1,5 M. Namun sayangnya belakangan diketahui duit yayasan digunakan Agus Salim untuk keperluan pribadi. Misalnya 98 juga diberikan Agus kepada kerabatnya yang bernama Wawa untuk membayar hutang rumah. Uang kemudian dipakai lagi sebagian buat membayar hutang. Sementara untuk pengobatan Agus memilih tetap memakai BPJS. Hal ini memicu kekecewaan Pratiwi Novianti dan para donatur atas persetujuan Denny Sumargo. Uang donasi ditarik ke rekening yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan agar penggunaan duit tersebut bisa lebih terkontrol. Agus yang diwakilkan pengacaranya Farhad Abbas tak terima dengan tindakan Novi. Agus dan Farhad kemudian melaporkan Novi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pemerasan. Namun tindakan tersebut malah membuat publik makin tak bersimpati kepada Agus. Sekian saja informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.